Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi. Indonesia Pagi. Nah, saya mau ke Pak Dubes, Pak Tantowi, yang tadi juga sudah menyebutkan bahwa di sana kan ada kerjasama antara pemerintah dan juga masyarakat ya, bersama-sama gitu. Nah, tapi apa yang menjadi kesadaran masyarakat New Zealand bahwa sedang menghadapi krisis pandemi dan akhirnya mereka mau mengikuti imbauan pemerintah, Pak Dubes? Pertama, mereka mempunyai tingkat kepercayaan yang tinggi kepada pemerintah. Nah, pemerintah ini mempunyai modalitas yang kuat setelah mereka berhasil meredam dan menghandle dengan baik penembakan di Christchurch pada tahun lalu. Ya. Nah, masyarakat menilai bahwa pemerintah itu mampu melakukan pekerjaannya dengan baik, sehingga ketika terjadi krisis kedua, krisis pandemi ini, pemerintah itu sudah mengantongi tabungan berupa kepercayaan dari masyarakat. Nah, bermodalkan kepercayaan itu, pemerintah menjadi mudah untuk melakukan pekerjaan besar seperti menghadapi pandemi COVID-19 ini. Itu faktor yang pertama. Faktor yang kedua, masyarakat Selandia Baru ini memang masyarakat yang sangat sadar mengenai pentingnya kebersamaan. Jadi di sini berbeda dengan katakanlah negara-negara di Eropa maupun di Amerika, di mana sikap individunya sangat tinggi. Nah, kalau di sini itu togetherness-nya itu yang menjadi ciri. Jadi mereka itu sangat kolaboratif dalam melakukan hal-hal yang ada kaitannya dengan kepentingan mereka. Jadi dua hal ini yang membuat penanganan atau respon terhadap COVID-19 ini menurut saya lebih mudah dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Dan reward-nya memang Selandia Baru adalah negara yang paling pertama keluar dari krisis ini. Nah, sekali lagi bahwa apa success story yang terjadi di Selandia Baru ini tidak serta-merta bisa direplikasi di tempat kita ataupun bahkan di negara-negara lain. Baik. Terima kasih Pak Tantowi Yahya sudah sharing pagi hari ini. Selamat beraktivitas kembali. Semoga sehat selalu. Oke. Ya. Oke, terima kasih. Salam. Ya, saya mau langsung lanjut ke Pak Heri. Pak Heri, selain tadi pengawasan tentu sudah ditekankan, tapi yang kemudian menjadi pertanyaan adalah adanya potensi Pak warga negara asing yang kemudian ini banyak sekali informasinya ribuan bahkan yang sudah tiba di Bandara Soekarno-Hatta menjelang akan diberlakukannya penutupan pintu masuk bagi warga negara asing. Ini antisipasi dari Satgas Covid seperti apa? Ya, kalau kami menerima data per hari itu dari penerbangan internasional yang melalui Bandara Soekarno-Hatta itu hanya berkisar 1.000 sampai 1.500 orang pada situasi normal seperti itu. Jadi ini masih dalam koridor yang bisa kita antisipasi karena proses karantina yang akan dilakukan itu juga sudah disiapkan akomodasi ya. Hotel-hotel yang ditunjuk dari 17 hotel pada minggu lalu, tadi malam juga sudah disepakati ada 105 hotel yang akan disediakan. Nah, demikian juga dengan untuk WNI yang akan melakukan karantina selama 5 hari, kita juga akan siapkan hotel bintang 2 dan hotel bintang 3 yang disediakan pemerintah secara gratis. Jadi ini antisipasi yang paling mungkin kita lakukan dalam situasi sekarang dan mudah-mudahan dari hasilnya nanti para WNA ini pun juga akan sangat terbatas karena dia hanya duta besar dan pejabat setingkat menteri ataupun WNI itu juga kalau dilihat lalu lintas hariannya juga tidak terlalu tinggi sehingga ini masih bisa diantisipasi oleh ketersediaan akomodasi yang disiapkan oleh pemerintah. Di samping kemudian sekaligus kita juga melakukan tesnya. Kita sudah menunjuk lab-lab laboratorium pemeriksaan yang ditunjuk yang kemudian akan melakukan pemeriksaan kepada WNI yang datang yang kemudian dibawa untuk karantina selama 5 hari. Oke, baik. Saya mau minta tanggapan Pak Trubus mengenai hal ini. Iya. Singkat saja Pak Iya. Trubus. Ya, menurut saya ini surat edaran nomor 3 itu, gugus COVID itu kan
waktu untuk WNA itu kan waktu itu hanya Inggris sama negara Eropa. Nah sekarang berubah dengan surat edaran nomor 4 ini kan seluruh WNA. Nah ini menurut saya ini harus diinformasikan dengan benar di tingkat lapangan. Karena apa? Karena jangan sampai nanti kemudian informasi ini dipahami berbeda. Itu satu. Yang kedua, catatan saya penting itu adalah bagaimana fasilitas di dalam isolasi itu sendiri, karena banyak juga nanti dalam prakteknya isolasi itu menjadi tidak optimal karena ada juga yang tidak mematuhi gitu loh. Jadi ini harus diberikan pemahaman yang betul di mana KII artinya komunikasi, informasi dan edukasinya betul-betul disampaikan secara baik sehingga isolasi itu berjalan efektif. Itu menurut saya gitu, Mbak. Oke, baik. Terima kasih Pak Trubus. Pak Heri juga terima kasih sudah meluangkan waktunya pagi hari ini. Sebelumnya ada Pak Tantowi Yahya juga sudah bergabung bersama kami pagi hari ini. Terima kasih sekali lagi, selamat beraktivitas, semoga sehat selalu. Terima kasih Mas. Terima kasih, salam sehat. Ya.